Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya guys. Balik maning guys, kali ini saya akan mereview sebuah film bergenre drama komedi dengan judul Survival Family. Survival Family adalah film yang disutradarai oleh Shinobu Yaguchi. Dirilis 11 Februari 2017 di Jepang. Pada umumnya masyarakat modern saat ini tidak bisa lepas dari namanya gadget dan perangkat elektronik lain. Bagaimana jadinya kalau semua gadget dan perangkat elektronik tidak bisa berfungsi sama sekali dalam waktu yang lama? Untuk lebih tahu ceritanya, langsung capcus guys. Survival Family menceritakan tentang sebuah kehidupan keluarga yang tinggal di apartemen sederhana di Tokyo, Jepang. Yoshiyuki Suzuki adalah kepala keluarga. Dia bekerja di perusahaan swasta, sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Anak perempuan yang duduk di bangku SMA dan anak lelaki yang duduk di bangku kuliah. Dalam kehidupan normal, di dalam rumah mereka saling cuek dengan kegiatan masing-masing. Pada suatu hari, Yoshiyuki Suzuki terbangun untuk berangkat kerja, mendapati listrik padam semua. Perlengkapan elektronik, kompor gas pun tidak berfungsi. Bahkan mobil lift juga tidak berfungsi. Orang-orang bekerja berjalan kaki ke kantornya. Hal ini menyebabkan seluruh warga Tokyo panik. Karena hal ini, persediaan makanan dan minuman pun habis, sehingga para penjual menaikkan harga makanan dan minuman secara drastis. Keluarga yang awalnya saling cuek pun menjadi rukun seiring berjalannya waktu. Di hari ketiga, air pun sudah tidak tersedia dikarenakan dari PDAM-nya udah gak ada guys. Yoshiyuki Suzuki pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya di Kagoshima. Awalnya ide ini ditolak oleh anak perempuannya, tapi dengan kondisi stok makanan dan minuman yang sudah mulai habis, akhirnya semua keluarga Yoshiyuki pun sepakat untuk pergi. Mereka berencana bersepeda ke bandara. Dari sana mereka akan naik pesawat. Dari sini berawal pahit manis perjalanan mereka. Dalam perjalanan didapati para penjual makanan dan minuman sepanjang jalan dengan harga yang mahal, dan keluarga Yoshiyuki pun tidak berminat untuk membeli. Sampai akhirnya berhenti di sebuah toko, karena semakin jauh ternyata harganya semakin tinggi. Alangkah apesnya sesampainya di sana, antrian panjang. Ternyata pesawat juga tidak bisa beroperasi. Dengan berat hati, mau tidak mau mereka ke Kagoshima harus memakai sepeda. Singkat cerita, sepeda yang ditumpangi oleh Yoshiyuki dan istrinya kempes. Karena perjalanan masih jauh, mereka butuh sepeda lagi. Mereka mencari sambil melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Koyoguchi melihat sepeda di toko nasi pinggir jalan. Koyoguchi pun lalu menemui yang punya sepeda, yang ternyata adalah penjual nasi. Tapi untuk mendapatkan makanan, mereka juga harus menukar dengan makan atau minuman juga. Mereka pun melanjutkan perjalanan setelah mendapat sepeda dan makanan, hasil menukar ciu atau Jack Daniel atau apa itu. Karena uang saat itu tidak ada harganya. Saat sampai di underpass, ada sekelompok nenek-nenek menawarkan jasa penyeberangan, tapi oleh keluarga Koyoguchi diabaikan, dan mereka masuk ke dalam. Saat di dalam ternyata gelap gulita. Akhirnya mereka balik lagi. Mereka pun pada akhirnya menggunakan jasa penyeberangan nenek-nenek tersebut. Di hari ke-16 mereka beristirahat di pinggir sungai, makan, cuci baju, dan beristirahat. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan hujan angin terjadi sehingga barang bawaan terhempas angin dan sepeda pun pada rusak. Makanan tumpah ruah di jalan raya. Dengan kondisi kesal dan lelah, mereka terus melanjutkan perjalanan menuju Kagoshima. Mereka mendapati supermarket, berharap ada stok makanan. Tapi apalah daya, yang tersisa hanyalah makanan kucing dan air aki. Mereka pun mau gak mau mengkonsumsi untuk bertahan hidup. Setelah mendapatkan makanan kucing, air aki, dan flare, mereka pun beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Perjalanan berlanjut sampai mereka berada di suatu tempat di mana orang-orang dapat sup dan makanan gratis. Mereka pun ikut antri.
Tapi memang apes nih keluarga, sampai antrian giliran mereka datang, ternyata stok makanan sudah habis. Mereka pun cuma bisa ngiler dan ngelus dada. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Hari ke-67 mereka sampai di pesawahan. Dalam perjalanan, Koyoguchi mendapati seekor babi di tengah sawah dan berinisiatif untuk menangkapnya. Saat sudah tertangkap dan akan dipotong, pemilik babi pun muncul dan memarahi mereka. Mereka akhirnya diajak ke rumah untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. Sesampainya di rumah, mereka malah disuguhi dengan makanan dan minuman, dengan syarat mereka harus membantu menangkap dan memotong babi-babi yang lain. Hari-hari mereka di situ pun terasa menyenangkan karena sudah lama mereka tidak mandi, makan, dan minum yang layak. Mereka sekeluarga pun bermalam di tempat pemilik babi. Keesokan harinya mereka pamit untuk melanjutkan perjalanan. Oleh pemilik babi mereka diberi beberapa kepal daging untuk bekal perjalanan. Singkat cerita, dalam perjalanan Koyoguchi hanyut terbawa arus sungai. Kesedihan pun tidak bisa terbendung. Dengan penuh kesedihan, ibu dan kedua anak Koyoguchi pun melanjutkan perjalanan. Saat menyusuri jalan di sebuah rel kereta, ada seekor anjing yang membuntutinya. Anjing tersebut mencium bau daging yang tadi dikasih oleh pemilik babi. Oleh anak perempuan, anjing tersebut diberi daging. Selama beberapa saat, malah sekawanan anjing muncul dan mengejar mereka. Dan akhirnya ibu mereka jatuh dan kakinya terkilir. Di saat semuanya pasrah dengan anjing tersebut, kereta api uap pun muncul, dan mereka pun naik kereta tersebut dengan masih diselimuti kesedihan. Kereta pun terus melaju. Dalam perjalanan istrinya melihat Koyoguchi di pinggir sawah yang sedang menyalakan flare. Akhirnya Yamaguchi pun naik kereta juga. Kesedihan campur senang sangat terlihat saat keluarga mereka kembali utuh. Luar biasa, mereka pun akhirnya bersatu lagi. Di hari ke-108, keluarga Koyoguchi pun tiba di Kagoshima, di tempat orang tua Koyoguchi. Koyoguchi dan keluarga hidup sebagai nelayan dan petani selama di tempat orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, pada suatu hari Koyoguchi terbangun dari tidurnya, mendapati peralatan elektronik dan listrik berfungsi kembali. Setelah 2,5 tahun kejadian ini, ternyata kejadian ini terjadi global di seluruh negeri. Penyebabnya adalah karena asteroid. Setelah normal, mereka akhirnya kembali ke Tokyo lagi. Dari kejadian ini, keluarga mereka pun malah semakin rukun. Kesimpulan dari film ini adalah bagaimana cara menghadapi peristiwa atau kondisi bila hal ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Oke guys, sekian ceritanya. Kalau kalian suka dengan channel ini, tolong untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys. Thanks for watching.